Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Maini Sartania Azhara, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Peradaban Bumiayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Az-Zamin, karya Sophie Aulia. Ya, buku yang saya review berjudul Az-Zamin. Novel ini ditulis oleh Sophie Aulia, seorang penulis Indonesia yang awalnya mempublikasikan cerita ini melalui Twitter dalam bentuk alternative universe, atau kita bisa disebut itu AU ya kenalnya. Nah, karena mendapat respon yang sangat positif dari pembaca, cerita ini kemudian diterbitkan menjadi novel pada tahun 2022 oleh penerbit Buku Nih. Nah, di sini ada nih. Ini benar-benar aku ya kenalnya. Nah, karena mendapat respon yang sangat positif dari pembaca, cerita ini kemudian diterbitkan menjadi novel pada tahun 2022 oleh penerbit Buku Nih. Nah, di sini ada nih. Ini benar-benar punya saya ya, teman-teman tuh. Sophie Aulia. Penerbitnya ada di Buku Nih. Kita lanjut ya. Dan yang paling gongnya lagi, novel ini itu difilmkan loh teman-teman. Ya, difilmkan pada tahun 2024. Sungguh perjalanan karya Sophie Aulia ini aku ikutin terus dari novel sampai film. Aku lihat semuanya. Ini filmnya. Nih. Jenis buku ini merupakan novel fiksi romantis yang dipadukan dengan nilai-nilai religi di kehidupan sehari-hari. Alasan saya memilih buku ini karena novel Az-Zamin sangat populer di kalangan remaja Indonesia dan memiliki banyak pesan moral yang dapat dipelajari. Selain itu, ceritanya yang sangat ringan dan dekat dengan kehidupan membuat novel ini menarik untuk dibaca. Baik, kita masuk ke ringkasan isi buku ya teman-teman. Novel Az-Zamin ini menceritakan kisah dari Raden Azam, Al-Baihaqi, dan Haura Yasmin. Azam itu digambarkan sebagai sosok laki-laki yang sangat idaman. Sosok laki-laki yang soleh, lembut, sabar, hafal Al-Quran, Masya Allah. Tentunya dia itu taat agama ya teman-teman. Sangat memiliki pendidikan agama yang sangat baik. Sementara itu ya si Yasmin memiliki sifat yang cukup bertolak belakang dengan Azam. Dia itu tomboy, kurang percaya diri, merasa dirinya itu tidak pantas. Dia itu merasa insecure disandingkan dengan sosok seperti Azam. Bagaimana tidak, seorang Yasmin yang tomboy disandingkan dengan orang yang paham agama. Ini sangat insecure, Masya Allah. Dan keduanya ini, tahu nggak teman-teman? Keduanya ini dipertemukan nih melalui proses perjodohan. Sejak awal pertemuan, Azam mulai menaruh hati kepada Yasmin. Saat Yasmin itu SMP, si Azam menemukan Yasmin di sebuah taman. Ketika saat bulan Ramadan itu ada teman-teman Yasmin yang ngajak buat berbuka puasa, itulah kayak istilah kita tuh namanya boboran ya, atau mokel. Nah, ketika itu Yasmin menjawab tidak mau. Terus sama temennya itu dipaksa, nggak apa-apa kan nggak ada yang lihat, ayah sama ibu kamu kan nggak lihat gitu. Terus Yasmin itu menjawab, dan di situ ada Azamnya. Yasmin menjawab gini, nggak mau, meskipun ayah dan ibuku tidak melihat, tapi Allah melihat gitu. Dan di situ Raden Azam tersentuh hatinya. Dan setelah itu sudah berlalu.
Azam pergi dan masih terngiang-ngiang nih nama si orang tersebut, tapi dia sebelumnya si Azam tuh nggak tahu namanya Yasmin gitu ya, cuma lihat mukanya aja waktu pas kecil. Di situ Yasmin SMP dan si Azam itu baru lulus SMA, dan setelah itu berpisahlah lama karena Raden Azam Bayhaqi ini menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo, yang jauh banget dong, yang jauh banget di Kairo ya, di Mesir gitu ya. Nah setelah pulang ternyata dikenalkan sama si Yasmin, sama ayahnya, sama abinya, ya ketemulah, namanya jodoh ya, namanya juga novel. Nah sejak pertemuan pertama tuh ya, Azam mulai menaruh hatinya kepada Yasmin, tapi Yasmin sangat menolak lamaran tersebut karena ia memiliki kekasih namanya itu Deka. Nah Deka ini sudah menjalin hubungan selama 4 tahun. Meskipun demikian, Azam tidak menyerah. Dengan sikap yang santun, yang sabar, dan penuh perhatian dan pengertian kepada Yasmin, ia berusaha mendekati Yasmin tanpa memaksakan kehendaknya Yasmin. Ingat ya, seiring berjalannya waktu, Yasmin mulai mengenal pribadi Azam lebih dalam dan dihadapkan dari pilihan yang sangat sulit bagi si Yasmin. Ada 2 pilihan, satu milih Deka dan mempertahankan kekasihnya yang selama 4 tahun itu, atau membuka hatinya untuk Azam. Bingung si Yasmin, bingung tuh. Nah teman-teman, cerita ini menyajikan perjalanan cinta dan pencarian jati diri serta proses belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Pembelajaran yang saya dapatkan dari membaca novel ini, pertama, pentingnya kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Hal ini terlihat dari karakter Azam yang tetap sabar menghormati keputusan Yasmin. Ya bagaimana tidak ya, Yasmin itu menolak dengan sangat keras meskipun dia tidak mengikuti jalannya cerita kehidupan. Tapi si penyabar ini, si Azam ini yang sangat sabar, Masya Allah, dia itu dengan kelembutan hatinya, dengan ketulusan hatinya itu sabar menghadapi Yasmin yang masih terombang-ambing lah, seperti itu. Yang kedua, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan atau kesan pertama. Ingat, melalui cerita ini pembaca itu diajak untuk melihat karakter dan akhlak seseorang sebagai hal yang lebih penting. Jadi pada cerita ini tuh Yasmin setelah mengenali Azam, dia bisa berubah, dia bisa menyesuaikan diri dan memantaskan diri untuk Azam. Novel ini menggambarkan bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dilihat dari Yasmin, dia itu yang sangat insecure, dimana dia itu yang sangat masih tidak berteguh pendirian pada prinsip, masih terombang-ambing, masih bermain-main. Sedangkan Azam yang sudah memiliki ketetapan hati, yang memiliki prinsip dan mau untuk mengajari seorang Yasmin sebagai makmumnya. Azam sangat sabar menghadapi Yasmin dan menemani Yasmin untuk memperbaiki diri. Masya Allah si Azam ya, 1 banding. Keempat, ada nilai religius yang terdapat dalam cerita ini mengingatkan kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan penting. Ya, si Azam diminta untuk melamar Yasmin di pukul 12 di hari Jumat. Azam itu sangat amatir ya teman-teman. Sedangkan di situ Azam gilirannya untuk menjadi imam. Itu persyaratan dari Yasmin. Tapi Azam sangat pasrah di situ. Dia mementingkan agamanya dan datang ke rumah Yasmin pukul 2. Ternyata setelah dibicarakan, ternyata Yasmin itu hanya mengecek si Azam tuh mementingkan yang mana sih gitu. Kalau misalkan dia memilih untuk tepat jam segitu ke rumah Yasmin, Yasmin tolak. Tapi kalau misalkan dia memilih agamanya dulu,
Yasmin akan terima, dan setelah itu ternyata diterima sama Yasmin. Kita masuk pada alasan kenapa buku ini menarik. Kenapa ya? Menurut saya itu buku ini menarik karena menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami sehingga nyaman dibaca oleh remaja maupun orang dewasa. Selain itu, alur cerita yang tidak terlalu rumit nih teman-teman membuat pembaca itu mudah mengikuti jalannya cerita. Karakter-karakter dalam novel ini juga dibangun dengan baik sehingga terasa hidup dan dekat dengan kehidupan nyata. Novel ini tidak hanya menyuguhkan kisah romantis, tapi kita juga ada pesan moral di situ dan nilai agama serta perjalanan hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasi dan desain bukunya juga sangat menarik sehingga menambah minat untuk membaca. Lalu apa sih kaitannya dengan calon guru SD? Nah, sebagai calon guru SD, saya melihat bahwa novel Azamin ini memberikan banyak nilai positif yang relevan dengan dunia pendidikan. Karakter Azam menunjukkan sikap sabar, santun, dan bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Nilai-nilai tersebut merupakan karakter yang juga perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak usia sekolah dasar. Selain itu, novel ini menggambarkan pentingnya akhlak, empati, dan sikap menghormati sesama. Sebagai calon guru, kita tidak hanya bertugas mengajarkan pengetahuan, tetapi kita juga membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang baik. Melalui pembelajaran dari novel ini, saya semakin memahami bahwa pendidikan karakter itu merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan di sekolah dasar. Demikian review buku dari Azamin ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.